Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Depi Putri selaku Kaprodi Manajemen Dakwah, dan yang saya hormati teman-teman seangkatan yang mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haryani Widya Astuti, mahasiswa dari Prodi Manajemen Dakwah. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian kompre, di mana harus membuat video menjawab pertanyaan yang telah ditentukan. Baik, untuk soal yang pertama, jelaskan definisi dakwah menurut ulama klasik dan kontemporer. Dakwah menurut pandangan ulama klasik dan kontemporer memiliki definisi yang sama secara umum, tetapi memiliki penekanan dan pendekatan yang berbeda. Yang pertama, menurut ulama klasik, yang pertama itu ada Imam Ibnu At-Taimiyah. Dakwah adalah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang baik dan santun. Dan yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, dakwah adalah menyampaikan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang tepat dan efektif. Kemudian pandangan dakwah menurut ulama kontemporer yaitu yang pertama menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali, yakni dakwah adalah proses masyarakat mengubah melalui contoh yang baik. Kemudian yang soal untuk yang nomor 2, bagaimana pendekatan dakwah dengan masyarakat kultural. Yang pertama, pendekatan kultural yaitu di mana pendekatan dengan menggunakan bahasa dan simbol-simbol budaya setempat. Yang kedua, pendekatan agamis yaitu menggunakan penelitian dan data untuk memperkuat argumen. Kemudian pendekatan emosional menggunakan kisah inspiratif atau diambil dari contoh nyata. Kemudian pendekatan dialogis dengan menggunakan berdiskusi atau berdebat dengan cara yang santun. Kemudian untuk soal yang nomor 3, bagaimana pendapat Anda tentang pengaruh budaya lokal terhadap efektivitas dakwah dalam suatu wilayah? Pengaruh budaya lokal terhadap efektivitas dakwah sangat signifikan dan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, adanya faktor positif, contohnya penerimaan yang baik, koneksi emosional, konteks yang tepat, dan pengembangan strategis. Adapun faktor negatif yaitu konflik nilai, kesalahpahaman, dan resistensi. Baik, untuk soal yang selanjutnya, sebutkan faktor penyebab gagalnya suatu dakwah dan cara mengatasinya. Yang pertama, kurangnya pemahaman target dakwah, kemudian kurangnya metode dakwah, terus kurangnya kesadaran dan komitmen, kurangnya pengetahuan tentang agama, dan kurangnya kerjasama tim. Adapun cara untuk mengatasinya yaitu kita harus mengenal lebih mengenai target dakwah, mengembangkan metode dakwah, meningkatkan kesadaran dan komitmen, meningkatkan pemahaman tentang nilai agama, serta membangun kerjasama tim dan menghormati budaya dan tradisi. Selanjutnya, bagaimana peran dakwah dalam menghadapi isu-isu global Islamofobia dan sekularisme? Peran dakwah dalam menghadapi isu-isu global seperti Islamofobia dan sekularisme sangat penting.
dan memiliki strategi. Yang pertama, solusi untuk menghadapi Islamofobia, pendidikan dan kesadaran, menyebarkan pengetahuan yang akurat tentang Islam untuk menghilangkan kesalahpahaman. Yang kedua, dialog antar agama, yaitu membangun hubungan dengan komunitas lain untuk mempromosikan toleransi dan pemahaman. Yang ketiga, media sosial, menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi positif tentang Islam. Selanjutnya, menghadapi sekularisme. Yang pertama, pendidikan agama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai Islam. Dialog dengan sekularisme, yaitu membangun komunikasi dengan pihak sekular untuk memahami perspektif mereka. Selanjutnya, jelaskan pendekatan dakwah di golongan milenial dan Gen Z di era teknologi. Yang pertama yaitu dengan menggunakan pendekatan online, seperti menggunakan media sosial, yaitu gunakan platform seperti YouTube, TikTok, Instagram maupun Facebook untuk menyebarkan konten dakwah. Kemudian konten video, yaitu membuat video inspiratif, eduktif dan menarik untuk menyampaikan pesan Islam. Yang ketiga yaitu melakukan podcast, di mana podcast ini dibuat dengan menyinggung topik-topik relevan yang sangat cocok dengan kehidupan generasi milenial dan Gen Z. Kemudian ada pendekatan kreatif, yaitu pada pendekatan kreatif ini terdapat seperti contoh seni dan kebudayaan. Yakni gunakan seni dan budaya untuk menarik atau untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Kemudian pendekatan personal seperti mentorship, yakni buat program mentorship yang cocok untuk membimbing milenial dan Gen Z. Kemudian konseling, buat layanan yang menyediakan ruang untuk milenial dan Gen Z. Kemudian komunitas, buat komunitas yang menyediakan ruang untuk berdiskusi dan berbagi kepada milenial dan Gen Z. Selanjutnya, aktivitas sosial, buat aktivitas sosial yang menyediakan kesempatan untuk berinteraksi. Mungkin cukup jawaban yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.